gol kebangkitan Ramon dan menandakan bahwa Persib rajanya Liga Indonesia. Serta transfer gila putaran kedua, Joy Pelubaisi konfirmasi Aing Bobotoh. Selengkapnya di Ensiklopedia Persib. Malam ketika takdir Persib ditulis ulang oleh Ramon Tangke. Halo Bobotoh, coba tarik napas sejenak dan ingat kembali apa yang terjadi kemarin malam. Karena apa yang kita saksikan bukan sekadar pertandingan sepak bola. Ini adalah malam yang membelah ingatan, malam yang membuat dada bergemuruh, malam yang menegaskan kembali bahwa sepak bola tidak pernah sekadar soal taktik, tetapi soal hati, soal keyakinan, soal takdir. Pertandingan antara Persib melawan Borneo FC semalam memang sudah lama ditunggu, tapi tidak ada yang benar-benar tahu bahwa yang akan lahir adalah kisah yang begitu dalam. Sejak menit pertama, mungkin kamu merasakan hal yang sama. Jantung berdetak lebih cepat, telapak tangan berkeringat, dan atmosfer di GBLA terasa seperti ada badai yang belum meledak. Ini bukan laga biasa. Ini bukan malam yang lewat begitu saja. Ini adalah malam yang memaksa kita berharap pada sebuah keajaiban. Dan keajaiban itu datang dari sebuah nama yang justru sempat dianggap tidak punya masa depan. Nama seorang pemain yang sering dicibir, sering dimaki, bahkan sempat dipaksa untuk pergi. Ramon Tangke. GBLA, malam yang terasa seperti final. Di Stadion Gelora Bandung Lautan Api malam itu, tensi sudah terasa sejak sebelum kick-off. Bukan hanya karena dua tim besar akan bentrok, tetapi karena kondisi Persib datang dengan banyak sekali lubang. Adam Alis absen, Teja Paku Alam absen, dan yang paling menyakitkan, Andrew Jung tidak bisa bermain. Tiga pilar yang selama ini jadi mesin ritme Persib hilang bersamaan. Dan absennya Andrew, sosok nomor 9 yang jadi target utama serangan, benar-benar membuat struktur permainan pincang. Setiap skema yang biasanya rapih, tiba-tiba terlihat rapuh. Sementara itu, Borneo datang sebagai pemuncak klasemen. Mereka datang dengan mental pemangsa. Dalam sesi konferensi pers, salah satu pemain mereka bahkan datang dengan masker. Bukan sekedar gaya, tapi simbol kepercayaan diri. Simbol bahwa mereka yakin bisa menaklukkan angkernya GBLA. Dan ketika peluit pertama berbunyi, kesombongan itu terasa nyata. Gol cepat Borneo, seperti tamparan ke seluruh stadion. Gol pembuka Borneo terjadi terlalu cepat, dan lebih menyakitkan lagi, gol itu dicetak oleh pemain bermasker tersebut. Selebrasinya menusuk jantung. Ia berdiri menantang, seakan seluruh stadion adalah panggung bagi dirinya sendiri. GBLA terdiam. Untuk beberapa detik, suara ribuan bobotoh seakan menghilang dari dunia. Dan di tengah tekanan itu, gesekan antar pemain Persib mulai muncul. Tom dan Beckham sempat berselisih ritme permainan. Bukan bertengkar, tapi tekanan besar membuat mereka frustrasi. Persib seperti sedang berdiri di ujung jurang. Dan absennya Andrew Jung terlihat sangat jelas. Tanpa dirinya, serangan Persib tumpul, dan beban itu akhirnya jatuh pada satu nama, Ramon Tangke. Ramon Tangke, dari dicibir menjadi tumpuan. Di luar stadion, nama Ramon sering jadi bahan cacian. Mandul, nggak bisa finishing, percuma main 90 menit. Kata-kata itu menghujani dirinya selama berminggu-minggu. Padahal Ramon bukan pemain malas. Ia berlari tanpa henti. Ia menabrak lawan. Ia membuka ruang dan ia memenangkan duel-duel kecil yang tak pernah masuk statistik. Tapi apa daya, setiap peluang selalu menjauh. Setiap bola seperti menolak disentuh oleh seorang penyerang. Bahkan ketika ia mencetak gol beberapa waktu lalu, yang seharusnya menjadi pemecah kebuntuannya, gol itu dianulir. Dan tekanan itu membuatnya menulis curahan hati di media sosial. Sebuah kalimat yang menunjukkan betapa berat beban yang ia bawa. Bukan curhatan pemain manja, itu jeritan hati seorang pekerja keras yang kehilangan kepercayaan diri. Kutukan yang seakan tidak berakhir. Malam itu kutukan seakan masih mengikuti dirinya. Ramon mendapat peluang emas, posisinya tepat, Nadeo sudah terlewati, tapi bola membentur tiang. Seluruh stadion memegang kepala, bobotoh berteriak, tidak percaya. Bukan salah Ramon, bukan kelengahan, itu seperti ujian dari alam.
Namun, di saat publik ragu, satu orang tetap percaya. Bojan Hodak. Pelatih lain mungkin sudah mencadangkannya, pelatih lain mungkin sudah menyerah, tapi Bojan tidak. Ia melihat sesuatu yang tidak dilihat banyak orang, bahwa Ramon hanya butuh satu momentum. Dan momentum itu akhirnya datang menit ketika takdir berbalik. Setelah 16 pertandingan tanpa gol, setelah setengah musim menjadi sasaran kritik, setelah mentalnya hampir runtuh, Ramon mencetak gol. Bukan gol kebetulan, bukan bola pantul. Ia meloncat tinggi. Ia menanduk bola sekuat rasa sakit yang ia simpan. Bola menghujam gawang Nadeo. GBLA meledak. Seisi stadion berdiri. Dan untuk pertama kalinya musim ini, wajah Ramon tidak menunduk. Itu bukan sekadar gol penyama kedudukan. Itu titik balik. Itu kebangkitan. Itu momen seorang pemain membakar kembali dirinya. Selebri Ramon penuh emosi. Mata berkaca, tangan mengepal, dada membusung. Dan malamnya belum berakhir. Gol kedua, kebangkitan yang sempurna. Ramon kembali terlibat melalui duel udara lagi. Lompatan Ramon memantulkan bola ke arah berbahaya. Barbaras menyambar, gol! GBLA kembali bergemuruh. Stadion bergetar. Atmosfer naik 2 kali lipat. Semua itu dimulai dari seorang pemain yang dulu dicap mandul. Kerja keras yang tak terlihat. Publik sering hanya melihat gol. Jika striker tidak mencetak gol, ia dianggap gagal. Tapi Bojan tidak menilai dari itu. Ramon memenangkan duel kecil yang terlihat sepele. Ia menabrak bek, menekan lawan, membuka jalur lari rekan-rekannya. Ototnya terasa ditempa kerja keras. Dan itulah alasan menit bermainnya tak pernah hilang. Netizen sempat bercanda soal dirinya harus diruqyah. Tapi bobotoh yang lebih dalam melihat hatinya menyadari sesuatu. Ramon adalah pekerja. Ramon itu tulus. Ia tidak egois. Ia tak pernah meminta penalti. Ia tak pernah mengejar panggung. Setiap gol Persib, bahkan gol yang bukan ia cetak, ia rayakan seolah dirinya yang menjebol gawang. Ia tidak iri. Ia hanya ingin Persib menang. Dan akhirnya, seluruh pengorbanan itu terbayar. Persib menang 3-1. Malam ketika GBLA menjadi biru lagi. Kemenangan 3-1 atas pemuncak klasemen bukan kemenangan biasa. Ini kemenangan yang terasa seperti pernyataan. Kami masih raja. Bobotoh merayakan kemenangan itu dengan tangan ke langit. Bendera berkibar, drum bertalu-talu, lagu-lagu kebanggaan menggema. Tetapi ada satu hati yang bergetar paling kencang di antara puluhan ribu yang ada. Ramon Tangke. Ia yang pernah dihina, ia yang pernah diragukan, ia yang pernah disuruh pergi. Kini ia menjadi pemimpin chant. Ia naik ke pagar tribun, ia memukul drum. GBLA mengikuti ritmenya bak pasukan perang. Malam itu adalah milik Ramon Tangke. Malam ketika ia menulis ulang takdirnya sendiri. Malam ketika ia mengembalikan harga dirinya. Malam ketika ia menjadi bagian dari identitas Persib. Dan malam itu tidak akan pernah dilupakan oleh bobotoh. Penutup. Sebelum kita menutup pembahasan panjang yang penuh emosi ini, izinkan satu hal. Jangan subscribe channel ini. Tolong jangan subscribe kecuali kamu benar-benar suka konten seperti ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hidup Persib! Hidup sepak bola Indonesia!